Selanjutnya kita lakukan proses mengiris, menyayat bagian-bagian untuk merapikan secara vertikal ke bagian bawah. Hati-hati, itu akan terjadi sayat sampai ke bagian yang mendekati. Penyayatan sudah selesai. Lihat hasil sayatan untuk bonsai kelapa minion nungging dengan batok mini lancip yang mirip dengan kubah masjid. Bonsai kelapa ini sudah terlihat lebih menarik, terlihat cantik dengan dilakukannya proses penyayatan. Nampak beberapa bagian di sini sudah bersih. Sampai ke bagian pangkal. Oke, kita masuk ke penyayatan bonsai kelapa gading yang gaya nungging. Ini terlihat bonggol lebih besar dan nampaknya bagian yang rencana kita akan sayat di sini lebih tingkat kesulitannya jauh dibanding dengan sebelumnya. Ini agak sedikit butuh proses untuk penyayatan dan butuh cara yang lebih efektif agar hasil bagus dan tidak mencederai beberapa bagian dari pangkal bonsai. Ini yang perlu dibersihkan. Bagian yang lain yang nampak di depan video adalah bagian pelepah yang terhimpit dengan pelepah bagian luar. Kita coba saja pelan-pelan. Bagian bidang yang sedikit sudah terpisah, diiris, disayat, itu kita tarik keluar di situ sambil kita iris. Cara ini meski harus saya lakukan karena ini trik yang efektif untuk mempercepat dan aman untuk yang terkena sayatan. Nah, ini bagian yang kelihatan selanjutnya menjadi tahapan prioritas untuk pemotongan. Ada bagian-bagian yang sangat terlihat sulit untuk bisa disayat sampai bagian pangkal. Kemungkinan di situ kita lakukan pemotongan pada bagian tertentu saja. Nah, untuk bagian yang ini perlu disayat. Selanjutnya kita masuk ke tahapan
monkla kelapa gading yang lain, gaya nungging, kita lakukan proses yang sama dengan yang lain, menyayat bagian-bagian tertentu dari pangkalnya. Pelepah yang mungkin terlihat kurang simetris kita rapikan agar ada perbandingan kesamaan antara bagian sisi sebelah kiri kanan. Pelepah daun yang menghimpit titik tumbuh daun, pelepah di sini melekat di bagian titik tumbuh bagian yang dalam. Bagian yang sudah kita iris beberapa senti, selanjutnya kita akan potong dengan cara seperti ini secara horizontal bagian pangkalnya, secara hati-hati juga. Di situ menjadi pertimbangan untuk merapikan. Bagian yang selanjutnya mungkin kita proses bagian yang mendekati dengan titik tumbuh daun yang lebih mudah, semakin ke dalam secara bertahap. Kita lakukan proses mengiris bagian dari ujung ke bagian bawah secara bertahap dan pelan-pelan, dan perlu juga ekstra hati-hati dan sambil secara perasaan merasakan tingkat kedalaman irisan pelepahnya. Jangan sampai ada bagian yang terluka. Ya, kita kembali untuk selanjutnya
ke proses penyayatan. Sebelum kita lakukan proses penyayatan, terlebih dahulu kita selektif beberapa sisa-sisa bekas pelepah yang masih terselip atau masih berada di beberapa bagian sela pelepah daun. Ini perlu untuk dibersihkan dengan cara disayat, dipotong dan dikeluarkan. Kita lihat juga di sini masih ada beberapa yang penting untuk dilakukan pengirisan dan perapian, yang tentu itu juga sangat mempengaruhi kualitas, proporsi dan nilai keindahan dari bonsai tersebut. Baiklah, untuk mempercepat kita akan memulai.